Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan saya William Sugiono dari SMA Negeri 2 Tanggul sebagai Kabupaten Jember sebagai pembiak satu dari tim oposisi. Dewan juri yang saya hormati, sebagai tim oposisi, pembicara pertama saya menyampaikan sanggahan serta argumen mengenai saya secara jelas tidak menyetujui dengan mosi pada kesempatan kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang saya hormati, dapat kita ketahui tidak semua influencer atau media sosial memiliki pengaruh buruk bagi kehidupan manusia, terutama dalam hal pemerintahan. Seperti yang diucapkan oleh Dewan dari tim pemerintah, mengatakan bahwa pemerintah dilarang menggunakan jasa influencer karena termasuk dalam kebijakan yang kurang tepat. Alasannya ada 3, yaitu yang pertama dapat menggiring opini publik, yang kedua influencer hanya terfokus pada massa yang banyak dan bukan dari substansi atau informasi dari kebijakan tersebut, dan yang ketiga penggunaan influencer menjadi pengalihan tanggung jawab. Saya menyanggah dengan 3 alasan tersebut karena kenapa pada poin pertama dalam masalah menggiring opini publik itu tergantung pada setiap individu, yang dimana kita sebagai manusia yang cerdas atau individu yang cerdas seharusnya untuk menyaring informasi yang kita dapatkan. Yang kedua, untuk poin yang kedua, dalam hal pengalihan substansi atau influencer lebih berfokus pada massa yang banyak. Oleh karena itu, pemerintah harus memilih atau bisa memilah antara influencer-influencer yang ada di Indonesia terutamanya, yang dimana mereka memiliki peranan penting atau memiliki sebuah peluang yang besar atau memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga mereka tidak menambah-nambahkan masalah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat tersalurkan pada publik secara aman dan secara transparan sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh pemerintah. Untuk yang ketiga, menjadi pengalihan tanggung jawab. Tidak, karena dapat saya katakan bahwa influencer hanya seorang yang digunakan sebagai jasa atau jembatan penyalur dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dewan juri yang saya hormati, dapat saya ulangi lagi, tidak semua influencer memiliki sifat yang seperti diucapkan oleh Dewan dari tim pemerintah. Dari data yang telah saya dapatkan, influencer saat ini memiliki peranan krusial karena, saya ulangi lagi, influencer saat ini memiliki peranan krusial karena eksistensinya memberikan dampak yang luar biasa. Kuncinya terletak pada jumlah pengikut mereka. Suka ataupun tidak, influencer sepatutnya tak perlu dicurigai lagi, karena keunggulan mereka tidak semata-mata karena jumlah pengikut yang banyak, tetapi juga terletak pada ciri khas dari influencer tersebut. Dewan juri yang saya hormati, di era globalisasi banyak sekali individu atau masyarakat Indonesia terutamanya yang menggunakan sosial media. Dari data yang telah saya dapatkan, dari total populasi penduduk di Indonesia yaitu sebanyak 279,3 juta jiwa, terbukti bahwa terdapat data yang mengatakan bahwa pengguna aktif media sosial mencapai 170 jiwa. Jadi saya percaya, oleh karena itu saya percaya bahwa influencer memiliki peran penting dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Dewan juri yang saya hormati, oleh karena itu, jika pemerintah masih ragu-ragu atau dari tim pemerintah melarang penggunaan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, itu merupakan kebijakan yang kurang efektif, karena tidak semua warga Indonesia dapat menyaksikan televisi maupun radio. Mereka hanya berfokus pada handphone mereka, yaitu pada sosial media mereka yang berisi Instagram dan juga berisi tentang influencer-influencer yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal informasi yang telah disampaikan, itu termasuk dalam hal pemerintah dengan memilih atau
Saya ulangi lagi, pemerintah harus memilih influencer yang mereka memiliki kompeten dan dapat dipercaya. Salah satunya tidak menambahkan informasi-informasi lain, hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan. Selanjutnya, tidak semua influencer memiliki pengaruh buruk. Memang banyak influencer di Indonesia yang mungkin dipandang kurang oleh masyarakat maupun pemerintahan. Tetapi pemerintahan pasti juga memiliki kriteria influencer yang dapat digunakan sebagai mensosialisasikan kebijakan mereka. Dalam hal menjadi pengalihan tanggung jawab, tidak, karena influencers dapat digunakan sebagai jasa atau jembatan penyalur dari kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah dapat tersalurkan dengan cepat dan publik maupun masyarakat Indonesia dapat mengetahui hal tersebut dengan cepat dan juga efektif. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan bahwa saya yakin dan saya percaya bahwasannya influencer dapat digunakan sebagai penyalur dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.